Kenapa software mining itu sering dianggap virus oleh Windows? Jadi ini jawabannya. Assalamualaikum Sobat Tipis TV. Oke, di kolom komentar setiap saya bahas mining ya. Jadi banyak yang bilang kok di tempat saya softwarenya terdeteksi trojan, terdeteksi worm, terdeteksi mining juga ada ya, terdeteksi malware atau malicious software kepanjangannya, atau terdeteksi dengan bahasa lainnya. Mungkin kalian bisa bantu saya di kolom komentar. Jadi jawabannya adalah karena mining itu merupakan software ilegal. Kenapa bisa ilegal? Nanti akan saya jawab ya. Oke, jadi pembahasan kedua, kenapa kalau kalian mau install software mining harus matikan antivirus dulu. Kalian memang harus matikan segala macam antivirus yang kalian punya. Kalau saya sih cuma ada Windows Defender ya. Jadi matikan yang real time, matikan semuanya deh biar lebih gampang, termasuk untuk softwarenya juga di-exclude supaya software itu nggak di-scan oleh antivirus. Karena kalau misalkan antivirusnya sudah scan software tersebut atau kalian belum matikan antivirusnya, itu otomatis miningnya nggak akan bisa jalan. Karena untuk software.exe-nya itu nggak akan bisa jalan karena terdeteksi virus yang tadi saya sebutkan. Jadi intinya kenapa mining dianggap virus, supaya yang punya komputer, HP, atau STB Android yang nggak merasa mining PC, STB, atau HP-nya terasa berat. Jadi di saat scan pakai antivirus itu ketahuan kalau misalkan komputernya dipakai mining, sehingga software tersebut bisa dihentikan atau dihapus softwarenya menggunakan antivirus. Misalnya ada yang mining di kantor, kan jadi enak tuh, tinggal di scan aja antivirus, terus aktivitas miningnya bisa langsung dihentikan. Jadi kalau kalian memang mau niat mining ya atas kemauan diri sendiri gitu ya, pingin cari cuan atas kesadaran diri sendiri ya, otomatis harus matikan antivirus. Kalau kalian nggak patuh ya, di video saya makanya banyak yang gagal karena ketakutan untuk matikan antivirus, takutnya komputernya kena virus gitu ya. Berarti ya kalian jangan mining gitu. Lebih baik kalian cari pekerjaan online yang lain, karena kalau mining ini takut sama virus ya kalian nggak akan bisa mining nantinya. Oke, sekarang kita bahas kelanjutan nomor 1 yang tadi ya. Jadi di pembahasan nomor 3 ini, kenapa mining ini disebut ilegal? Karena banyak yang menyalahgunakan mining tersebut. Contohnya yang paling sering, ini buat teman-teman gue yang dulunya sering mining, sekarang udah pada tobat ya. Mining di kantornya, katanya CPU-nya dan VGA-nya itu lumayan, bahkan sampai bawa VGA sendiri tancepin tuh di dalam casing CPU kantor kan. Karena casing CPU kantornya kan pada ketutup, sampai ada yang modalin power supply-nya juga tuh diganti karena untuk power supply di kantor biasanya ngepas semua ya dayanya ya, karena kan mereka lebih ke hemat daya, sehingga mereka melakukan segala cara agar bisa mining di kantor karena internetnya gratis, terus listriknya juga gratis. Nah ini yang kurang asem nih ya, makanya disebut mining itu ilegal kalau kalian memanfaatkan fasilitas yang bukan milik kalian. Terus kemudian zaman dulu juga pernah ya rame, yaitu STB IndiHome. STB Android kan juga bisa buat mining ya, karena kan jenisnya seperti HP Android. Pada mining di STB IndiHome, jadi diinjek tuh dari servernya, itu terjadi ilegal karena apa? Yang punya STB IndiHome-nya kan nggak tahu, taunya cuman kok nge-lag banget ya, kok berat banget gitu STB-nya, untuk responnya semua lambat ya, karena memang sudah terinjek software mining tanpa sepengetahuan orangnya. Itu dia kenapa disebutnya ilegal, karena dipersalahgunakan fungsinya. Terus kemudian kalau kalian mau tahu ya, router WiFi pun bisa dibuat untuk mining. Kalau dulu ada yang namanya Raspberry atau Raspi. Nah, lebih rendahnya lagi itu router WiFi yang ada di kafe-kafe pun pernah terinjek juga oleh software mining. Yang penting ada CPU-nya. Itu pasti bisa dibuat mining. Nah, walaupun CPU cuma 1 core 2 core. Nah, itu dia yang orang-orang tidak bertanggung jawab nih, main ke cafe terus diinjek lah software mining, dikasih alamat mining dan walletnya atas nama orang yang injek itu. Inilah kenapa disebut ilegal, karena yang punya kafenya sebenarnya nggak tahu kan. Terus kalian datang gitu ya langsung semena-mena gitu memanfaatkan wifi publik tersebut dijadikan alat mining kalian. Nah ini nggak boleh ditiru ya. Selanjutnya banyak juga yang request saya mining menggunakan VPS. Sebenarnya saya sudah sebutkan di video ya, males. Karena apa? VPS itu tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk mining. Jadi kalau kita sewa itu biasanya untuk remote ya, atau untuk penyimpanan atau software yang mengendalikan dari jarak jauh gitu. Seenggaknya alat yang kita operasikan itu tetap beroperasi karena ada VPS tersebut. Jadi kita nggak perlu menyalakan komputer kita 24 jam, boros listrik kan. Jadi sewa VPS menjadi solusi. Nah masalahnya banyak juga yang memanfaatkan VPS tersebut ya, yang mungkin untuk office, untuk kerja, dimanfaatkan untuk mining. Makanya
banyak juga yang mining menggunakan VPS itu kena ban, kecuali kalian memang sewa VPS yang dikhususkan untuk mining yang pasti harganya berbeda. Apalagi yang pakai VPS gratisan itu ya otomatis umurnya pendek-pendek. Makanya saya agak berat buatin mining menggunakan VPS ya, karena alasan tersebut. Nanti selain buang-buang waktu kalian ya, memang ini udah ada ahlinya khusus ya. Kalau saya pribadi pinginnya tuh yang jangka panjang. Dan yang terakhir di sini adalah miningnya nyolong listrik. Nah ini paling banyak banget nih di Indonesia nih, tiba-tiba di ruko gitu ya, rukonya ketutup tapi ada alat mining di dalamnya berjalan gitu. Atau ada listrik dari PLN yang dimodifikasi sehingga tagihannya ya normal-normal aja gitu, padahal rig miningnya tuh jalan banyak banget ya. Rig mining dari Bitcoin tuh biasanya. Jadi inilah alasan kenapa disebut ilegal. Tapi kalau kalian sendiri paham tentang mining itu apa yang sudah saya jelaskan di video ini ya, bahayanya mining di sini saya juga sudah sebutkan termasuk semua penjelasannya dan opsi-opsinya, profit dan modalnya juga. Jadi kalau misalnya kalian lakukan untuk diri sendiri secara sadar gitu sebagai pekerjaan atau passive income kalian ya, sebenarnya sah-sah aja, karena di Indonesia juga ada yang namanya toko kripto, ada namanya Indodax untuk menampung hasil mining tersebut. Misalkan kalian mining dari Neshes ya, yang saya buat videonya seperti ini, itu kan hasilnya Bitcoin itu tuh bisa langsung dimasukin ke toko kripto atau Indodax, jadi secara langsung dan legal. Jadi sama seperti jual beli ya, karena kita main ini sebenarnya menyediakan server untuk jual beli sebagai supply dan demand dari seluruh Indonesia dan mancanegara juga ya yang ada jual beli kriptonya. Kemudian kita juga sekalian memecahkan algoritma untuk mendapatkan koin baru atau blok-blok baru yang nanti menghasilkan koin juga. Tapi kan koin ini kan biasanya di limit ya, walaupun ada juga yang nggak di limit, tapi rata-rata setahu saya sekarang sudah di limit jumlahnya berapa. Makanya semakin sedikit koinnya biasanya harganya makin naik karena makin sulit didapatkan. Jadi intinya kalau kalian mining sesuai rule, sesuai peraturan, kalian nggak usah takut dengan yang namanya terdeteksi virus. Jadi harus matikan antivirusnya. Yang penting kalian downloadnya benar, jangan download salah website atau download di website yang bukan ofisialnya. Jadi kalian harus download sesuai dengan website miningnya masing-masing. Oke, kemudian nomor 4 ini biasanya ada pertanyaan tentang run as admin dan tanpa run as admin. Jadi sepengalaman saya untuk CPU, kalau kalian mau menjalankan normal itu baiknya menjalankan run as admin untuk mining menggunakan CPU ya. Karena kalau tidak run as admin walaupun berjalan, hash rate-nya nanti kecil gitu atau MHS-nya kecil. Jadi kalau misalkan kalian run as admin biasanya naik, jadi kalian bandingin sendiri. Tapi untuk yang VGA, so saya ini nggak wajib. Justru di saat run as admin, kalau mining menggunakan VGA itu biasanya malah nggak muncul. Jadi muncul sekejap gitu ya, langsung hilang. Jadi command prompt-nya yang muncul ya, CMD-nya itu langsung menghilang dalam sekejap. Karena memang dia nggak support run as admin. Jadi ini memang tergantung software minernya juga. Ada yang harus menjalankan dari exe, ada yang langsung menjalankan dari CMD-nya, ada juga yang dari bat file-nya. Jadi tergantung dari minernya. Jadi kalau misalkan di tempat kalian nggak bisa run as admin, ya udah berarti langsung jalanin aja scriptnya tanpa run as admin. Oke, nomor 5 ini adalah kesimpulannya. Kenapa mining ini bahaya? Apalagi tentang antivirus tadi, terdeteksi virus tadi ya. Karena memang mining ini membuat candu. Kalau kalian sudah kecanduan ya atau adiktif dengan mining ini, bahayanya tadi kalian bisa melakukan hal-hal ilegal karena penasaran dan ingin mencoba segala cara untuk bisa mining walaupun itu bukan fasilitas kalian sendiri. Jadi di sini sobat, kalau misalkan mau mining dengan kemauan sendiri atau kesadaran sendiri ya silahkan mining, nggak usah takut dan kalian buktiin sendiri. Kalau perlu kalau kalian mining yang menggunakan HP, laptop atau komputer itu baiknya jangan berisi data-data penting deh. Kalau misalkan memang kalian kurang yakin, atau gunakan yang namanya VirtualBox software gitu ya, yang menjadi operasi sistem. Biasanya kalau kita nyoba Linux atau nyoba operasi sistem lain bisa di VirtualBox tersebut, atau kalian download emulator. Kalau kalian mau coba-coba kan yang mining menggunakan Android juga bisa ya. Jadi ya kalian download aja emulator, kalian installnya di dalam emulator tersebut. Yaitu untuk uji coba saja ya, tapi hasilnya nggak akan maksimal kalau kalian ya miningnya di dalam VirtualBox atau di dalam emulator tersebut. Oke, kalau kalian masih ada yang mengganjal di pikiran kalian, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Kalau menurut kalian penjelasan saya masih kurang jelas, tolong bantu jelasin juga buat yang lain biar lebih paham di kolom komentar ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.